Ada semua. Bagus ya. Nah, adakah anak-anak ibu yang tahu sekarang kita belajar tentang apa? Tentang Wali Songo. Ya, betul. Sekarang kita belajar tentang Wali Songo. Nah, Wali Songo. Nah, siapa yang tahu apa itu pengertian dari Wali Songo? Ulama, Bu. Ya, ulama. Betul. Ada lagi? Yang mengajar agama. Ya. Oh, Wali Songo itu adalah ulama atau tokoh-tokoh yang menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, wali di sini artinya utusan dan songo disebut dengan 9 atau sanga. Nah, jadi kita artikan wali songo yaitu 9 utusan atau wali dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, di sini kita akan belajar satu atau wali songo yang pertama. Siapa yang tahu? Siapa itu wali songo yang pertama? Tidak tahu? Kalijaga, Bu. Apa? Sunan Kalijaga, Bu. Sunan Kalijaga itu yaitu wali songo yang keempat. Nah, wali songo yang pertama yaitu Sunan Malik Maulana Ibrahim. Siapa anak-anak? Sunan Malik Maulana Ibrahim. Betul sekali. Sini ibu pertama akan bertanya terlebih dahulu. Anak-anak ibu pada tahu nggak wajah atau rupa dari Sunan Malik Maulana Ibrahim? Tidak, Bu. Baiklah, di sini ibu akan menampilkan. Ini adalah wajah dari Sunan Malik Maulana Ibrahim. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Nah, sekarang ibu akan menampilkan sebuah video, yaitu sebuah film biografi dari Sunan Malik Ibrahim ini. Coba anak-anak ibu perhatikan dulu ya filmnya. Nah, videonya kita cukupkan dulu. Di sini ibu akan menjelaskan.
Yang pertama yaitu tentang biografi Sunan Malik Maulana Ibrahim. Di sini Sunan Malik ini lahir pada paruh awal abad ke-14 di Samarkand. Di mana anak-anak? Samarkand. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari negara Persia. Nah, selanjutnya ayah dari Sunan Malik itu siapa tadi? Siapa yang menengok video tadi? Ayo Rona. Ayahnya Syekh Jamaluddin Akbar. Ya, nama ayah dari Sunan Malik ini yaitu Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Nah, Sunan Malik ini yaitu keturunan dari Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu asal usul dari Sunan Malik Maulana Ibrahim. Nah, asal usulnya yang pertama yaitu berdasarkan nama asli dari Sunan Gresik. Dari nama asli tersebut bahwa Sunan Malik ini berasal dari Gresik yang terdapat di Jawa Timur. Nah, setelah menurut banyak orang diyakini bahwa Sunan Gresik ini atau Sunan Malik ini berasal dari Pulau Jawa. Itu asal usul atau silsilah Sunan Malik ini menurut nama aslinya. Selanjutnya asal usul atau silsilah Sunan Malik menurut sebuah buku yaitu The History of Java. Apa anak-anak? The History of Java. Nah, Apa artinya, Bu? yaitu sebuah cerita di Jawa. Nah, menurut seseorang atau seorang pengarang pada buku tersebut menjelaskan tentang asal mula serta perkembangan kota Gresik. Nah, beliau mengatakan bahwa Sunan Malik ini berasal dari sebuah negara yang berada di seberang atau di wilayah Asia Tenggara bagian atas. Nah, itulah asal usul Sunan Malik menurut buku The History of Java. Selanjutnya, menurut Prasasti Gapura Wetan. Menurut apa anak-anak? Prasasti Gawira. Gapura Wetan. Berdasarkan asal usul yang ini yaitu merupakan salah satu silsilah yang terkuat, yang mana berdasarkan pembacaan ini kelima prasasti tersebut mengatakan bahwa makam Sunan Gresik ini berasal di desa Gapura Wetan, yang mana sekarang desa tersebut berasal di daerah Hassan, yang tepatnya di daerah Iran saat sekarang ini. Menurut silsilah atau asal usul yang terakhir yaitu Sunan Malik Maulana Ibrahim ini yaitu keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Sunan Malik Ibrahim ini keturunan dari Al Husaini yaitu anak Nabi Muhammad
Menurut Babat Tanah Jawi, yaitu naskah dari buku Muhammad Syekh Muhammad Ibrahim itu berasal dari Uzbekistan, Asia Tengah, dan ada prasasti Gapura Wetan dari Hasan, Iran. Ya. Itu. Nah, kita beri tepuk tangan pada kelompok 1. Nah, selanjutnya yaitu kepada kelompok 2. Silahkan bacakan diskusinya ke depan. Ayo anak-anak, didengarkan Rahma. Ya Bu. Sunan Malik Maulana Ibrahim, ayahnya bernama Syekh Jamaluddin Akbar Al Husain. Dia berasal dari daerah Hasan di Persia. Dari buku yang Babat Tanah Jawi itu, nama Sunan Malik Maulana yaitunya Mahdum Ibrahim Samarkandi, berasal dari Asia Tengah. Dan itu aja Bu. Ya, kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Hasil diskusi atau hasil tugas yang anak-anak bikin tadi itu semuanya sudah benar, yaitu biografi dari Sunan Malik Maulana Ibrahim. Nah, sekarang ini Ibu akan menceritakan yaitu sejarah penyebaran agama Islam Sunan Malik Ibrahim ini, atau yang disebut Sunan Gresik. Siapa anak-anak Ibu yang tahu kenapa disebut dengan Sunan Gresik? Karena dia berasal dari Jawa. Ya, disebut dengan Sunan Gresik itu karena dia berasal di Jawa, tepatnya di kota Gresik. Nah, oh iya, ini bedanya Rahma. Pendakwahan yang pertama dilakukan oleh Sunan Malik ini yaitu dia singgah di sebuah desa, yaitu Desa Sembalo yang terdapat di kota Gresik. Pada tahun 1004. Anak-anak, ayo perhatikan ke depan. Sunan Malik ini melakukan dakwah pertama yaitu pada tahun 1371 Masehi. Saat perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Malik Maulana Ibrahim ini, beliau pergi bersama saudaranya yang bernama Maulana Mahfur. Siapa namanya? Maulana Mahfur. Ya, Maulana Mahfur, dan juga Said Yusuf Mahrabi serta 40 orang yang mengikuti beliau. Setelah itu, cara pendakwahan yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim ini. Siapa anak-anak Ibu yang tahu apa cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Malik Maulana Ibrahim? Bersyair, Bu. Bersyair, terus ada lagi? Ini Ibu akan jelaskan. Yang pertama, cara dakwah yang pertama yang dilakukan oleh Sunan ini yaitu dengan cara berdagang. Dengan cara apa anak-anak? Berdagang. Nah, beliau berdagang yaitu di dekat pelabuhan yang terdapat keramaian orang. Beliau melakukan perdagangan di sana yaitu di pelabuhan dekat Desa Rumo. Di sana beliau melakukan dagang yaitu menjual barang-barang pokok. Baiklah, cara dakwah yang kedua dilakukan oleh Sunan Malik Maulana Ibrahim yaitu mengajak kerajaan Majapahit, yang mana waktu itu beliau menemui Raja Majapahit pada saat itu. Namun pada saat itu Raja Majapahit menolak ajakan Sunan Maulana Malik Ibrahim ini untuk memeluk agama Islam. Tetapi Raja Majapahit memberikan seonggo atau sepetak tanah kepada Sunan Maulana
Maulana Malik Ibrahim. Nah, karena diberikan tanah tersebut, Malik Ibrahim bangun sebuah pesantren dan juga sebuah gapura. Setelah melakukan dakwah tersebut, Sunan Maulana Malik Ibrahim akhirnya wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah, tepatnya pada tanggal 8 April 1419 Masehi. Pada tanggal berapa anak-anak? 882 Hijriah. Ya, betul. Nah, beliau atau Sunan Malik Maulana Ibrahim ini dimakamkan di Gapura, Sukolilo, Gresik, Jawa Timur. Ayo, di mana Sunan Malik Maulana Ibrahim ini dimakamkan? Gapura, Sukolilo. Di Gapura, Sukolilo, Gresik, Jawa Timur. Pada tahun 1416 Masehi atau 882 Hijriah. Nah, setelah pada masa Sunan Malik Maulana Ibrahim ini melakukan dakwah, beliau tentu meninggalkan sebuah peninggalan-peninggalan. Siapa yang ada yang tahu apa saja peninggalan dari Sunan Malik Maulana Ibrahim ini? Gapura betul. Ada lagi? Pesantren. Ya, pesantren. Peninggalan dari Sunan Malik Maulana Ibrahim ini yaitu gapura dan juga pesantren. Dan terdapat sebuah masjid yang ada di kota Gresik tersebut yang dinamakan dengan Masjid Persucinan. Masjid apa anak-anak? Masjid Persucinan. Nah, maksud dari Masjid Persucinan ini pada saat itu yaitu membersihkan ajaran-ajaran agama Hindu Buddha sebelum datangnya Sunan Malik Maulana Ibrahim ini pada kota Gresik tersebut. Jadi masjid ini dilambangkan untuk mensucikan kota Gresik dari ajaran agama Hindu Buddha. Baiklah, apakah anak-anak ibu semua sudah memahami pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Ibu meminta kepada anak-anak ibu semuanya untuk membuat peta konsep biografi dari Sunan Malik Maulana Ibrahim ini dan juga meringkas sejarah penyebaran Sunan Malik Maulana Ibrahim ini di kota Gresik. Bisa? Baiklah anak-anak, tugas tadi kita jadikan pekerjaan rumah. Anak-anak bikin di rumah dan pada pertemuan selanjutnya akan kita diskusikan secara berkelompok. Baik, Bu. Ibu mau bertanya, siapa yang dapat menyimpulkan atau meringkas pembelajaran kita dari tadi? Aku, Bu. Ayo silakan Temita maju ke depan. Baiklah. Sunan Iya. Wali Songo yang pertama yaitu Sunan Malik Maulana Ibrahim yang lahir di Samarkand atau Asia Tenggara pada awal abad 14 dan meninggal dunia di kota Gresik yaitu pada 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah. Tepatnya 8 April 1419 Masehi. Nah, Dan dimakamkan di Gapuro Sokolilo, tepatnya di kota Gresik.